Belajar kisah-kisah yang terjadi di Alkitab untuk diterapkan dalam kehidupan pribadi kita. Jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasi, dan share link ke teman-teman. Pelajaran ke-9 dengan judul Datang dan Lihatlah, di mana Filipus memperkenalkan Nathanael kepada Yesus, menyatakan kerjasama antara usaha manusia dan ilahi ketika Kristus melakukan pemuritan untuk kerajaannya. Nah, tapi ketika Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikuti dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya itu guru, "di manakah engkau tinggal?" Lagi bersama kita di Cornerstone Connection. Salah, belum. Itu buat di akhir, ini kan di awal. Cornerstone Connection, Home Channel Indonesia. Itu yang benar. Oke, ulang kali kita. Gak usah. Nggak usah. Kita butuh durasi ya. Harus cepat. Kita nggak bisa lama-lama. Jadi kita akan membahas apa nih kita di sahabat ke-9 ini, tapi kita nggak bisa spill sekarang dulu. Iya. Kita harus tunggu kalian. Maksudnya kalian harus menunggu kita. Jangan kemana-mana dulu. Tetap di Cornerstone Connection. Jadi tunggu ntar lagi kita bakalan kasih tahu, kita bakalan jelasin kalian. Ini masih bersama-sama dengan yang minggu lalu, Brenda Jane dan juga Baby. Itu dia. Kitalah yang akan menuntun kalian untuk pelajaran sahabat ini. Ya. Yang akan menuntun kalian lebih dekat lagi kepada Tuhan. Betul sekali. Ya. Jadi kalian jangan kemana-mana. Tetap perhatiin dari awal sampai akhir. Iya, bener. Karena, itu jangan dulu. Itu nanti dulu. Kalian kepo kan? Kita mau bilang apa barusan? Tunggu, jangan kemana-mana. Kita akan kasih tahu setelah yang satu ini. Jadi, tetap di Cornerstone Connection. Kembali lagi dengan kita di Cornerstone Connection. Itu dia. Oke, Kak Brenda, kita mau bahas apa lagi nih? Kak, kita seumuran. Ya udah sih, kan biar lucu aja. Iya. Biar lucu aja. Oke, nggak apa-apa. Kita mau bahas apa nih, Kak? Tunggu dulu. Nanti kita ada spesial juga nih, guys. Apa tuh yang spesial? Nanti di akhir segmen kita ada kuis-kuis berhadiah. Kuis aja, bukan kuis-kuis. Ya, bener. Tapi kan ada banyak kuisnya, Kak. Ya sih, dari minggu-minggu lalu tetap ada. Jadi banyak lah ya kuisnya yang udah kita bawain. Bener. Jadi kuisnya apa tuh? Jangan dulu kuisnya, maksudnya nanti di akhir segmen. Jadi kalian harus dengerin dari awal ceritanya sampai akhir. Iya, betul. Soalnya nanti kalian nggak tahu jawabannya kalau kalian nggak dengerin. Ada banyak pertanyaannya soalnya. Benar. Jadi selain kuis ini yang spesial, pelajaran ini juga tetap spesial. Setiap pelajaran menurut kita itu spesial ya. Betul. Asik. Padahal kita jangan disebutin kalau kita jarang baca Alkitab. Iya, jangan spill dong. Jangan, tapi barusan udah ke-spill. Oh, udah. Nggak apa-apa. Oke. Diem-diem aja. Jadi jangan lupa buat saksiin terus pembahasan ini. Pokoknya itu intinya dari semua yang kita omongin dari tadi itu, jangan lupa buat nonton kita terus supaya kalian bisa jawab kuisnya. Betul. Biar kalian tuh kayak merasa ada nggak sia-sia lah kalian nonton ini.
ada kuis yang bisa kalian jawab gitu. Betul. Terus lanjutannya? Nah, kita pelajaran minggu ini kita akan belajar tema utamanya adalah dalam daging. Masih sama. Sama ya? Iya kan masih satu triwulan. Benar. Pelajaran ke-9 dengan judul Datang dan Lihatlah. Di mana inti dari pelajaran ini adalah kejadian dramatis di mana Filipus memperkenalkan Nathanael kepada Yesus, menyatakan kerjasama antara usaha manusia dan ilahi ketika Kristus melakukan pemuritan untuk kerajaannya. Nah, kita masuk ke dalam ceritanya. Ya. Jadi pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ. Ya, dia berdiri di situ dengan 2 orang muridnya. Terus pas dia ngeliat Yesus lewat, nah, gimana? Lanjutannya aku lupa. Jadi lanjutannya itu pas dia ngeliat Yesus, dia ngomong nih, dia langsung ngomong pas dia lewat, lihatlah anak domba Allah. Kedua murid itu tuh pas dengar langsung kayak, nengok, langsung ikutan Yesus pergi. Jadi mereka langsung mengikuti Yesus. Nah, tapi ketika Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikuti dia, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, artinya itu guru, di manakah engkau tinggal? Kalau ditanyain gitu tiba-tiba agak sas gak sih? Nggak boleh gitu. Ini kan cerita zaman dulu. Iya, zaman dulu. Tapi kalau buat kita tuh pasti kita langsung panik, kita langsung sorry siapa? Terus kita langsung kabur. Kita gitu biasanya. Nah, langsung mereka berkata, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan mereka dan melihat. Salah baca. Dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Langsung tinggal. Kita boro-boro begitu. Kita kalau mau orang di jalan aja langsung kayak, panik. Ini baru kenal loh posisinya. Langsung diajak tinggal. Itu kan, kepo kan kalian kan, kelanjutannya gimana? Jangan kemana-mana dulu. Ya, ini masih ada lanjutannya Pak. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Nah, ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepada dirinya, ikutlah aku, salah bacanya. Terus Filipus berasal dari Betsaida. Ini buat teman-teman yang belum tahu mungkin atau lupa, diingetin lagi. Jadi Filipus ini dari Betsaida. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Itu dia, benar. Lanjutannya, kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kemudian kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Dan Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Nathanael kepadanya, bagaimana bisa engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Lalu kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Lalu katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang salah. Lagi ya. Kita ini salah baca mulu dari tadi. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Nah, itu. Kita bayangin yang barusan dibilang. Iya. Langit akan terbuka dan malaikat-malaikat Allah akan turun. Wah, itu bayangin aja. Iya. Gak kebayang sebenarnya. Cuman kayak keren gitu kan. Mau coba bayangin tapi gak kebayang. Bener. Soalnya kita gak tahu bentukannya kayak gimana kan. Iya, gue tuh udah mau mikirnya bayangin. Ini kayak eskalator. Bukan eskalator. Bukan. Ini malaikatnya yang turun langsung pakai sayap. Jadi bukan naik kalkulator, naik eskalator. Salah belibet dulu dari tadi nih. Oke, jadi
pasti teman-teman pada nunggu dong kelanjutannya kayak gimana ya kan. Gue aja kepo banget selanjutnya apaan. Kepo banget tapi ekspresinya gitu ya. Ya kepo banget. Itu dia yang benar. Nah pastinya karena semuanya pada penasaran, kita juga pada penasaran. Jadi kita akan tunggu kelanjutannya seperti apa. Tuh. Jadi sebelum kita lanjut, sebelum kita lanjut, kita akan kembali lagi mencari tahu apa maksud dari pelajaran kita ini. Jadi tetap bersama kita di Cornerstone Connection. Nah, itu dia. Kita belum ganti. Ya lupa. Jadi, program ini hadir untuk menuntun kamu kepada Alkitab agar dapat melihat kisah besar Allah dan manusia. Jika kamu mencari firman Allah yang benar, Cornerstone Connection menyajikan Alkitab dan menantang kamu untuk menghubungkannya dengan kehidupan nyata. Itu dia. Jadi, saat ini apa? Kita akan baca ayat hafalan, ayat inti maksudnya. Ayat inti maksudnya. Jadi kalau sahabat kemarin Baby yang bacain, sekarang ganti yang bacain. Ayat intinya terdapat di dalam Yohanes 1 ayat 45 sampai 47. Kalian bisa baca di buku sekolah sahabat ya. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Oke, karena kita udah baca ayat inti, sekarang aku akan bacain sekilas cahaya. Filipus berkata kepada Nathanael, "Mari dan lihatlah." Ia tidak meminta kepadanya agar menerima kesaksian orang lain, melainkan agar ia sendiri datang melihat Kristus. Sekarang, karena Yesus sudah naik ke surga, maka murid-muridnya lah yang menjadi wakil-wakilnya di antara manusia. Dan salah satu alat yang paling baik untuk menarik jiwa-jiwa kepadanya ialah dengan meniru teladan tabiatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang boleh melawan serta menentang segala keterangan kita yang tepat. Mereka boleh menolak segala keseruan kita, tetapi hidup kasih yang tidak mementingkan diri adalah dalil yang tidak dapat dibantah. Hidup sesuai dengan pengakuan yang ditandai dengan kelemah lembutan, Kristus adalah kuasa di dunia ini. Oke, jadi kita udah sama-sama bacain ya. Betul. Ayat inti sama sekilas cahaya dari pelajaran kita sahabat ini. Sekarang, kayaknya tadi kalian udah lihat ya, udah sempet lihat ada pendeta Benny. Ini dia pendeta yang akan selalu menemani kita. Shalom pendeta. Apa kabar pendeta? Baik, baik, sehat ya? Sehat sepanjang minggu ini. Kita habis puasa ya kemarin. Habis puasa yang kemarin, tapi tetap tergoda lagi. Tetap semangat. Nggak hampir sebenarnya hampir. Jangan tapi, spill dong. Oh ya jangan kita sebutin karena kita malu sendiri nanti. Oke, pendeta. Jadi mau langsung ke pertanyaan pertama saja biar durasi ya. Kita lihat durasi. Kenapa menurut pendeta adegan ini dinyatakan dalam Alkitab? Adegan yang pelajaran kita ya. Iya, ada keinginan dari penulis khususnya bagaimana melihat bahwa sebenarnya kalau kurang yakin kepada satu pekabaran, satu berita, ya lihat saja sendiri, saksikan sendiri gitu loh. Saksikan sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa apa yang ditunjukkan oleh seseorang, ya orang itu gitu ya. Misalnya kita nggak bisa katakan, oh saya orangnya baik loh, saya begini loh. Tapi menurut kita, menurut orang lain kan beda kan. Tapi kalau orang yang lain cerita, Baby itu orangnya baik loh gini. Kalau nggak percaya, ayo lihat tuh kenalan. Itu bisa saja tuh. Jadi orang lain yang mengajak langsung ketemu langsung itu akan berbeda dengan hanya berdasarkan pada cerita ataupun hal-hal lainnya. Jadi ini digambarkan pada kita untuk
mari nikmati hubungan kita dengan Tuhan, nikmati hubungan kita dengan Yesus, maka kita akan lihat bagaimana Yesus kalau dia bersama-sama dengan kita. Iya. Oke. Terima kasih Pendeta. Makasih Pak Pendeta. Pertanyaan kedua adalah kata atau ungkapan apa yang diulangi dalam Alkitab, Pendeta? Iya, berapa kali banyak hal yang selalu katakan, mari lihat ya, sebagaimana judul berikan pada kita bahwa berhubungan dengan Tuhan itu menyenangkan. Ya, mengenal Tuhan itu menyenangkan. Mengenal siapa Yesus sebenarnya itu menyenangkan bagi kita. Dan kita akan tahu bagaimana dia berjuang, bagaimana dia menuntun, bagaimana dia melepaskan kita. Yang sebenarnya sulit untuk kita pikirkan jalan keluarnya. Tapi Yesus atau Allah bisa melepaskan kita dari segala kesulitan-kesulitan tersebut. Jadi kita tidak bisa untuk mengatakan bahwa ya udah kalau daerah ini jelek, udah keluarga jelek lah. Satu orang itu jelek lah semuanya. Enggak. Ada saja mungkin yang baik daripada keluarga itu atau satu orang daripada keluarga itu yang kita juga harus fair, harus jujur juga katakan dia beda kok dengan yang lain. Iya betul. Oke. Terima kasih Pendeta udah jawab. Aku langsung pertanyaan ketiga biar cepat. Marilah dan kamu akan melihatnya. Nah, apa yang penting sehubungan dengan kata-kata ini? Kita nih ini menarik sih menurut aku, karena aku juga sebenarnya nggak terlalu ngerti yang ini apa. Iya, pada waktu Filipus kasih tahu, kata kami udah ketemu loh Mesias, ya kami udah ketemu Yesus. Ini mereka kan sudah mulai belajar, udah tahu siapa dirinya, kemudian sudah kembali ke Bethsaida untuk hal tersebut. Kemudian pada waktu datang dikasih tahu datang-datang Yesus dari Nazaret. Apakah ada sesuatu yang baik dari Nazaret? Ya, Nazaret itu kira-kira ya daerah yang nggak bagus lah gitu ya. Jakarta daerah mana ataupun di Indonesia daerah mana yang tidak bagus gitu ya. Dalam segala tingkah laku orang-orang tersebut, kita kan tanya dari mana? Jadi ada orang ini gitu. Gitu. Jadi Nazaret terkenal dengan kejahatannya, dengan ketidakbaikannya, sehingga pertanyaan datang dari Nathanael sendiri bahwa ini benar ini bisa keluar sesuatu yang baik. Dan pada waktu dikatakan sesuatu yang baik itu akan datang, apakah bisa juga ada satu kehidupan di dalamnya? Ya, itu akan terpengaruh kepada hal-hal yang diberikan oleh seseorang kepada daerah tersebut. Tapi pada waktu Yesus, yang menarik adalah pada waktu Yesus bilang sama dia, begitu ketemu dengan Nathanael, ya, saya sudah tahu kamu sebelum kamu datang ke sini, kamu berada di bawah pohon ara. Kemudian, wah baru dia katakan bahwa engkaulah Rabi. Jadi pada waktu Yesus katakan demikian, baru Yesus katakan juga kan bahwa dia adalah Israel. Jujur dia katakan, apa memang begini gitu? Apa memang ada seseorang begini? Perkataan jujur itu memberikan keingintahuan dia yang lebih dalam siapa Yesus sebenarnya. Oke. Terima kasih Pendeta. Makasih Pak Pendeta. Salah, nggak usah diganti sebenarnya. Kelebihan ya tadi. Lanjutin dong. Ya lanjut pertanyaannya, sorry. Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Itu artinya apa tuh Pak Ben? Iya, Yesus mengatakan bahwa dia jujur bilangnya. Dia jujur, apa ada yang baik dari Nazaret? Ya, dia jujur katakan itu karena dia rasa bahwa enggak ada nih yang bagus, enggak ada yang baik untuk ini. Kemudian di balik itu juga dia katakan bagaimana ini mungkin bisa ada, ya. Dia juga memberikan akal itu sehingga Yesus katakan ini orangnya jujur loh, ya. Ini orangnya jujur. Dia berkata jujur. Nah, kan kejujuran itu jarang sekarang ya. Sekarang sulit kita dapat orang yang jujur, orang yang katakan dengan benar, dengan jujur lah dia katakan segala sesuatunya. Sulit kita dapatkan sekarang, zaman sekarang kita ya. Tapi dia memberikannya, kemudian Yesus katakan ini orang Israel sejati yang memberikan satu keingintahuannya itu akan membuat hal-hal yang lain lagi dengan lebih banyak lagi. Sebabnya Yesus katakan kamu akan melihat lebih banyak lagi nanti, ya gitu. Nah itu dia sudah dijawab oleh Pendeta. Aku mau langsung
ke pertanyaan yang terakhir nih, kita kira-kira masih sempat ya pendeta. Ya. Bagaimana menurut Pak Pendeta pesan yang ingin disampaikan Allah kepada kita melalui cerita ini? Iya, Allah ingin memberikan pesan pada kita atau pelajaran sekolah sahabat kita bahwa orang bisa saja ragu dengan segala sesuatu dan lain sebagainya. Ya, bisa saja orang, oh saya pengikut Yesus, tapi tingkah lakunya itu jauh daripada apa yang diajarkan. Jadi orang bisa melihat siapa Yesus juga dalam diri kita. Itulah tugas kita. Kalau pada waktu Yesus mencari murid-muridnya, maka mereka kasih tahu, kemudian pada waktu Yesus naik ke surga, murid-muridnya bercerita siapa Yesus sebenarnya. Sekarang tugas kita juga seperti itu. Tapi itu akan kelihatan dari tingkah laku kita juga. Kita tidak katakan, oh Yesus itu orangnya baik, dia bisa gini-gini. Tapi kita sendiri melakukannya hal-hal yang tidak baik. Orang bilang, ini gimana sih bilangnya begini, kelakuannya begini gitu ya. Jadi antara apa yang kita ucapkan, apa yang kita kabarkan, apa yang kita kasih tahu, ya beritakan, itu harus juga sesuai dengan segala tingkah laku ataupun perbuatan kita. Oke, terima kasih Pak Pendeta sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kita ini. Yes. Oke, selanjutnya gimana nih Kak Brenda? Selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut. Ya, benar sih. Kita akan bahas lagi lebih lanjut, tetapi dengan sesuatu yang lebih menarik lagi habis ini, yaitu kita akan mendengarkan kata Profesor Corner dalam segmen Apakah Kamu Tahu? Dan juga kita akan mendengarkan pendapat dari teman-teman kita. Nah, itu dia. Dalam segmen Apakah Pendapatmu? Halo sahabat Cornerstone semua. Di kali ini, Profesor Corner akan memberikan informasi bagi kita di pelajaran kali ini. Nah, apakah kamu tahu guilt adalah bahasa Yunani yang berarti tipu daya, kemunafikan, atau bermuka dua, dan ketidakjujuran. Kata itu juga digunakan untuk menggambarkan kail pancing ikan. Ketika Yesus menyatakan Nathanael sebagai orang Israel sejati yang di dalamnya tidak ada tipu daya, dia menyatakan suatu pujian yang langka. Mungkin ini adalah salah satu pujian tertinggi yang dapat diterima seseorang. Nah, itu dia informasi untuk sahabat-sahabat Cornerstone semua. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Matthew Siboro. Saya berasal dari Perguruan Advent 1 Jakarta. Halo, aku Isabel Abigail Arni Rompas dari Perguruan Advent 1 Jakarta. Saya Frederick Ramski dari Perguruan Advent 1 Jakarta. Perkenalkan, nama aku Silvana Arayunda Marbun, berasal dari Perguruan Advent 1 Jakarta. Pertama, urutan kelima saya adalah mendapatkan undangan untuk berpartisipasi di kegiatan sosial. Yang keempat adalah menemukan kebenaran Kristus melalui media yang berkualitas. Dan yang ketiga adalah menyaksikan orang yang percaya bertahan dalam iman ketika susah. Yang kedua, mendapatkan jawaban Alkitabiah yang masuk akal. Yang pertama, mendapatkan bantuan tanpa basa-basi dari orang yang percaya. Kenapa mendapatkan bantuan tanpa basa-basi dari orang yang percaya? Karena jika kita hanya mendapatkan kata-kata, sepertinya itu tidaklah cukup untuk diri kita gitu. Jadi kita membutuhkan bantuan ya lebih dari kata-kata. Kita harus bantuan dalam uang lah gitu, atau pendidikan gitu. Tapi yang paling utama uang sih. Dari yang kelima, yang terakhir, aku pilih mendapatkan undangan untuk berpartisipasi di kegiatan sosial. Yang keempat, mendapatkan bantuan tanpa basa-basi dari orang yang percaya. Yang ketiga, menemukan kebenaran Kristus melalui media yang berkualitas. Yang kedua, menyaksikan orang yang percaya bertahan dalam iman ketika susah. Yang pertama, mendapatkan jawaban Alkitabiah yang masuk akal. Karena misalkan kita punya kayak masalah gitu, dan di mana-mana tuh di buku apapun dari semua orang pun yang kita percaya, kayak Pak Pendeta atau siapapun itu, kayak nggak ada ujung-ujungnya, kayak nggak ada jawaban gitu. Jadi misalkan kayak kita baca Alkitab terus, oh ini kita udah ketemu nih jawaban dari masalah itu.
Nah terus ya bisalah percaya kepada Tuhan lagi. Menurut aku yang kelimanya, mendapatkan undangan untuk berpartisipasi di kegiatan sosial. Yang keempat, menemukan kebenaran Kristus melalui media yang berkualitas. Yang ketiga, mendapatkan bantuan tanpa basa-basi dari orang yang percaya. Yang kedua, mendapatkan jawaban Alkitabiah yang masuk akal. Dan yang pertama, menurut aku yang paling penting, menyaksikan orang yang percaya bertahan dalam iman ketika susah. Menurut aku, kenapa aku pilih menyaksikan orang yang percaya bertahan dalam iman ketika susah? Karena dengan pengalaman sendiri dari orang-orang lain, pengalaman hidup dari orang lain, itu bisa menginspirasi ke kita gitu. Apalagi kalau misalnya pengalaman hidupnya relate sama hidup kita. Itu jadi lebih menguatkan iman kita pada Tuhan. Buat aku, yang kelima yang paling tidak berpengaruh itu mendapatkan undangan untuk berpartisipasi di kegiatan sosial. Kemudian, mendapatkan bantuan tanpa basa-basi dari orang yang percaya. Ketiga, mendapatkan jawaban Alkitabiah yang masuk akal. Lalu, menyaksikan orang yang percaya bertahan dalam iman ketika susah. Dan yang paling berpengaruh adalah menemukan kebenaran Kristus melalui media yang berkualitas. Kenapa yang kelima ini? Karena kalau misalnya kita bertemu dengan orang baru yang belum mengenal kebenaran, otomatis kita butuh pemeliharaan. Gak mungkin sekali pertemuan dia boleh langsung mengenal Tuhan Yesus lebih dalam. Jadi harus ada media yang berkualitas yang bisa membuat mereka bertahan dan dipenuhi orang-orang yang berkompeten. Bisa melalui radio, televisi, podcast, atau apapun itu. Dan itu membuat mereka semakin bertumbuh iman hari demi hari. Cornerstone Connection. Nah, itu dia nih tanggapan dari teman-teman Cornerstone kita. Betul. Menarik sekali. Serunya gitu doang. Tapi nggak kerasa diskusi kita ini udah mau berakhir, guys. Itu dia. Kenapa sih cepet banget berakhirnya? Yeah. Padahal kita kan masih semangat banget nih. Oke, sekarang gitu kita doang ekspresinya. Semangat. Iya. Oke, sekarang kita akan minta Pak Pendeta untuk memberikan kesimpulan. Jangan sampai kita lupa lagi. Baik, kesimpulan pelajaran kita pada ke-9 ini adalah datang dan lihatlah. Menceritakan bagaimana Filipus memperkenalkan Yesus kepada saudaranya, kepada temannya, kepada sahabatnya, Nathanael, yang Nathanael sendiri tidak begitu yakin dengan hal itu, kemudian katakan, ayo kamu lihat sendiri. Pelajaran yang diinginkan dari pelajaran kita pada saat ini adalah, mari kita menjadi orang-orang yang sejati, orang-orang yang jujur dalam kehidupan kita. Jangan kita kabarkan A yang kita lakukan B, biar apa kabaran kita sama dengan apa yang kita lakukan, maka orang akan melihat siapa diri kita sebenarnya, siapa Yesus yang kita sembah, siapa Yesus yang selalu memelihara kita dengan segala mujizatnya. Maka pada waktu kita memberitakan itu, orang lain juga akan tertarik dan juga akan mengenal Yesus dengan baik. Oke, terima kasih Pak Pendeta kesimpulannya. Nah, teman-teman, seperti yang tadi kita bilang di awal, kita ada kuis-kuis berhadiah. Betul. Jadi, dengerin pertanyaannya baik-baik. Dan jangan lupa jawab di kolom komentar sosial media yang ada ataupun melalui story IG Hope Channel Indonesia. Jangan lupa Indonesia. Iya, ini bukan Indonesia. Hope Channel luar ya. Ini Hope Channel Indonesia. Karena kita orang Indonesia. Bener banget. Pertanyaannya akan dibacain oleh Kakak Brenda. Nah, jadi pertanyaannya, apa arti dari kata rabi? Sekali lagi ya, apa arti dari kata rabi? Jadi teman-teman bisa nulis jawabannya dengan membalas IG Story Hope Channel Indonesia atau bisa balas jawabannya ke, ya sama sih, sama ternyata pasti baca ya. Tag IG Hope Channel Indonesia dengan format #Cornerstone9 spasi jawaban. Contoh jawabannya apa ya?
jawabannya 6. Terus ketik deh hashtag Cornerstone 8 9. 9. Kita udah pelajaran 9. Iya. Aku lupa. Jangan lupa ya guys, pelajarannya ke 9. Itu ya jangan sampai salah sebut kayak tadi. Betul. Jadinya 8, harusnya 9. Itu kalian tetap kalah. Ya, tetap salah. Terus hashtag Cornerstone 9 spasi 6. Contoh jawabannya 6 kan tadi. Terus ya kalau kalian udah tahu jawabannya, udah pasti juga cepet-cepet kirim, terus ya tunggu. Semoga kalian benar, semoga kalianlah orangnya dan menangkan hadiah menarik kita. Betul. Yang pasti bukan vas bunga kayak minggu lalu karena kita nggak tahu sekarang apa lagi. Iya, masih belum tahu apa. Oke, kita udah selesai. Jadi boleh apa Kak? Kita akan minta tolong Pak Pendeta untuk mendoakan kita, untuk teman-teman di luar studio juga. Yes. Baik, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas waktu yang Tuhan berikan untuk kami boleh mempelajari pelajaran ke-9 dari Cornerstone Connection. Kami terima kasih karena kami boleh mendapatkan pekabaran untuk kami boleh melakukan apa yang benar di mata Tuhan, dan orang lain pun akan melihat apa yang benar dari apa yang kami lakukan, dan mereka pun boleh mengenal Tuhan dengan lebih baik. Memberkati semua orang-orang muda dimanapun mereka berada, berkati dalam kehidupan mereka yang bersekolah dan berkuliah. Tuhan berikan kepada mereka hikmat akal budi dan kepintaran. Juga yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Yang dalam kesusahan dan berseru kepada Tuhan, Tuhan kiranya boleh menjawab seruan mereka, doa-doa mereka, agar mereka pun senantiasa bersyukur atas berkat-berkat Tuhan. Kami berdoa dalam nama Anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke, jadi inilah sekian dari pembahasan sepanjang 1 minggu ini, pelajaran ke-9. Dan terima kasih buat teman-teman yang bersama-sama dengan kami dan juga teman-teman yang ada di studio, Pendeta Benny Tambunan. Terima kasih juga. Sudah memberikan kesimpulan buat kita. Semoga kita tetap mengingatnya ya. Dan semangat satu terus. minggu ini, semangat terus Baca Alkitab. ya. Lanjutin. Dan buatlah sebuah ketetapan untuk membaca Alkitab kamu dari halaman ke halaman dan lihat sendiri apa yang terjadi di sana. Banyak janji pengharapan yang Tuhan tulis buat kita semua. Nah, terima kasih buat teman-teman Hope Channel yang ada di rumah yang setia selalu mengikuti acara ini dari awal hingga selesai. Betul. Dan selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.